Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Seprilia Putri, NIM 1901030009 dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama yakni pengukuran. Pengukuran adalah proses untuk menentukan luas atau kualitas sesuatu. Ini menurut para ahli. Jadi, secara ringkasnya dapat kita simpulkan bahwa pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Jadi, jika seorang guru ingin menafsirkan kemampuan siswanya mampu atau tidak dalam belajar matematika, maka guru dapat melalui pengamatan data empiris prestasi siswa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, contoh pengukuran ini adalah ketika siswa baru saja selesai menerima materi pelajaran matematika. Untuk mengukur seberapa paham siswa tersebut terhadap materi yang baru saja diajarkan, maka guru perlu memberikan latihan, yakni latihan harian berupa beberapa soal terkait materi yang baru saja disampaikan dan harus dikumpulkan pada hari itu juga. Lanjut, yakni kedua, penilaian. Pengertian penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Istilah menilai ini mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk atau kategori lainnya. Sehingga penilaian dapat diartikan sebagai angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap materi matematika atau bahan yang dipelajari. Semakin tinggi kemampuan siswa, semakin banyak butir soal yang dijawab benar oleh siswa, maka semakin tinggi penghargaan atau nilai yang diberikan kepada siswa tersebut. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah kemampuan siswa, maka akan semakin sedikit soal yang bisa dijawab oleh siswa. Maka semakin rendah pula penghargaan ataupun nilai yang diberikan kepada siswa tersebut. Contoh dari penilaian ini masih terkait dengan contoh yang pertama tadi. Ketika sudah memberikan soal latihan harian untuk siswanya dan siswa sudah mengumpulkan kepada gurunya, maka dari sini guru akan dapat mengetahui seberapa banyak soal yang mampu dijawab siswanya oleh benar. Contohnya, siswa A mampu menjawab 4 soal dengan benar dan 6 soal dengan salah. Kemudian siswa B mampu menjawab 9 soal dengan benar dan 1 soal salah. Maka dari sini kita akan mengetahui bahwa nilai yang didapatkan siswa A akan lebih rendah daripada nilai yang didapatkan siswa B karena siswa A menjawab lebih sedikit soal benar daripada siswa B. Dari sini juga guru dapat melihat bahwa siswa A kurang mampu memahami materi matematika yang diajarkan dan siswa B sudah mampu memahami materi matematika yang baru saja diajarkan. Oke, lanjut ke pengertian yang ketiga yakni evaluasi. Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Evaluasi di sini proses mengukur dan menilai terhadap suatu objek dengan menampilkan hubungan sebab akibat di antara faktor yang mempengaruhi objek tersebut. Juga dapat dinyatakan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar. Ya, jadi
Setelah mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi yang diajarkan dari nilai yang didapatkan tadi, maka selanjutnya akan kita gali lagi, akan kita pelajari apa kesulitan dan kendala siswa ini sehingga ia belum mampu memahami atau kurang memahami materi yang diajarkan. Setelah diteliti dan permasalahannya ditemukan, lalu kemudian guru akan mencoba menjelaskan kembali materi-materi yang belum mampu dijawab oleh siswa ataupun yang kurang dipahami oleh siswa tersebut, sehingga siswa akan memahaminya. Kemudian setelah itu kita akan melihat lagi apakah setelah penjelasan kedua siswa ini sudah mampu berubah, mampukah ia memahami materi yang tadi ataupun belum dipahami tadi. Jika sudah ada perubahan, artinya proses pembelajaran sudah berhasil, dan apabila belum ada perubahan dalam diri siswa tadi, ini artinya pembelajaran perlu ditingkatkan lagi ataupun perlu diperhatikan bagian-bagian yang memang belum mampu dipahami oleh siswa. Lalu hubungannya apa? Hubungan antara ketiganya, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini adalah hierarki, di mana pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi menetapkan nilai atau implikasi dari suatu perilaku tadi. Jadi, kegiatan evaluasi ini pastinya didahului dengan penilaian, dan kegiatan penilaian pastinya didahului dengan kegiatan pengukuran. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang keliru, mohon diluruskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngop.